Di situ aku mulai merintih karir aku dagang, Merintih atau merintis? merintis. Oh, Iya, merintis. merintih mah meri ya. Oh, berarti lu duren ya? Ya, iya dong, Oke, durian. Jelas. oke. Tapi jangan durian busuk ya. Oh, nyangka nggak sih lu sampai tahap sekarang ini? Kepikiran nggak? Lu di tahap sekarang ini? Gak kepikiran. Nggak kepikiran. Enggak. Kenapa? Ya karena hidup itu kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Yang terjadi ya udah terjadi kayak gini. Jadi nggak ada kita memulai hidup pakai konsep. Kalau gue konseptor banget, say. Nah, contohnya gini deh. Oke. Ya kecil ya. Ya. Gua harus jadi begini. Iya. Gua harus jadi begitu. Iya. Tapi belum tentu. Belum Tanpa tentu. disadari kita nggak jadi kayak gini, akhirnya jadi yang lain. Bener. Bener kan? Iya. Gitu. Tapi kalau kita nggak konsep, itu kita kan melebar nih. Melebar nih. Intinya kita harus ada planning tujuan aja. Ya, Biar seiring waktu berjalan, nanti kayak aku nih. Aku memang suka kayak joget-joget. Tapi aku nggak kepikiran bakalan aku jadi artis, not ini. Iya, ya kan? benar. Dan yang nggak ada di pikiran aku tiba-tiba terjadi. Benar. Gitu. Iya. Karena orang terhibur lihat lu, aku terhibur karena aku cekikan lihat lu dengan pingkan berdua. Istilahnya itu lucu gitu. Kita terhibur, makanya orang tuh banyak sawer kalian ya. Kadang kan orang suka ini nunggu live aku. Iya. Kok nggak live? Iya. Sampai emak nih masak. Iya. Sampai ditaruh di dapur banyak yang komen gitu. Gue sampai nonton lu masak nggak ketinggalan, sampai dibawa-bawa ke dapur. Lagi masak ikan asin, goreng tempe. Ngeliat si Pink si Are itu lucu serius, gue awal tadi lu masuk gue bilang suka banget kalian berdua kocak gitu. Nggak yang berubah dari diri lu? Kan biasanya kalau kita dari orang biasa yang udah sekarang dikenal, ada nggak yang berubah dari diri lu? Insya Allah nggak ada. Aku apa adanya. Apa adanya. Cuman ada momen lah di saat kita bercanda ya bercanda. Iya. Serius. Iya, berarti lu tuh sebenarnya kocak atau serius sih? Kalau sebenarnya pribadi, aku tuh emang orang jiwanya humoris dari zaman dulu aku masih sekolah. Yang tahu-tahu aku tuh teman sekolah. Emang si Arya mah begitu tingkahnya. Contohnya kalau aku nongkrong nggak ada aku nih, itu nongkrong sepi. Iya, dulu begitu dibilangnya. Oh, berarti dari dulu udah sepi. Iya. Dulu ya kocak banget. Apa adanya kayak gitu. Apa adanya ya. Daripada nggak jaim, nggak apa tuh kalau laki-laki apa ya namanya itu ya? Jaim ya. Oke, ternyata gue baru kenal sama lu. Lu tuh orangnya ulet banget dalam cari duit. Terus pantasan lu seperti ini sekarang ya. Ya memang hakikatnya kita sebagai laki-laki, intinya harga diri kita sebagai laki-laki kerja ya. Iya, apapun itu mau kecil, mau besar, penghasilan kita tetap harus kerja. Nah, gitu. Oke. Jadi lu sebagai laki-laki lu harus kerja. Nah, dengan lu menikah nih sama Pinkan, lu kasih dia nafkah tetap. Kalau gini, aku kadang ini real ya, aku jujur nih. Iya. Terbuka nih ya. Harus. Unik ya. Iya. Karena yang lu ceritain kan udah lu sebar nih semua pahamnya satu-satu nih. Itu udah lu ulangi. Gue mau mencari pertanyaan yang gak ada lu share di tempat lain nih. Ini berarti di Uni nih, ini awal ini. Oke. Jadi aku kan dulu sama mantan istri kan dia nggak kerja. Iya. Aku dulu kalau kerja di pabrik kan udah ketahuan tuh gajinya berapa. Iya. Iya. Blek langsung semua. Ya kan udah kelihat. Ya, paling aku nyisain untuk pegangan. Iya benar. Nah kalau sekarang nih aku sama dia, ya kan sama Pinkan contohnya gitu ya. Dia bisa cari uang, aku bisa cari uang. Jadi kadang aku suka ribut nih sama dia nih. Keselnya sama dia tuh kalau dia kan orangnya cepet-cepet aja. Iya. Kan? Udah aku nggak mau ATM di aku aja kata dia. Dia udah pegang. Terus nggak lama dibalikin lagi, tapi dipakai enggak paling sedikit begitu. Kadang bingung dia tuh. Ya, aku tuh pengennya diminta. Iya. Tapi dia tuh pengennya nggak diminta langsung aja. Sedangkan kalau aku langsung kan dia
contoh nih kalau aku makan nih, Iya. aku bayar, lama, Oke, gitu. kita tuh sering begitu. Oke, Sekarang gini deh, oke. aku berumah tangga soalnya baru ini aku menikah punya istri yang pekerja. Iya. Udah gini, kamu cuman Pinkan itu salutnya sama aku orangnya terbuka soal uang. Oh, itu lebih baik, harus. Penghasilan aku terbuka. Saldo aku berapa? Dia cuma nanya, tapi kayak make jarang, walaupun ada gitu. Tapi bahasanya bilang, aku ganti. Combro, oncom, gue ini laki lu, ngapain sih maksa ganti begitu? Kadang dia tuh orang sifatnya nggak enakan, karena dia punya trauma, sama yang masa lalu, begitu masalah uang, merasa nggak enak, makanya juga bisa kok cari duit sendiri gini. Tapi kan aku sebagai laki-laki, tolonglah hargai aku gitu kan. Kamu mau ngomong, jangan gimana. Itu kamu mau ATM silakan pegang gitu. Aku fair aja, kecuali gini, aku nggak keluar uang, tapi aku orangnya nggak jujur. Itu masalah ya. Karena dia itu kenapa dia nggak gunakan aku gimana. Karena dia tahu aku terbuka soal uang. Walaupun saldo aku lebih banyak dipakai dia. Saldo dia lebih banyak dipakai daripada aku. Saldo Pinkan lebih banyak dipakai daripada saldo Arya. Karena gini loh. Kan dia apa-apa bayar gini kan. Dia tuh orangnya yang tadi aku bilang, aku tuh pengen ada pintar. Dia tuh pengennya begini. Makanya aku suka berdebat. Udah gini aja deh, kata bilang. Kalau duit kamu udah menipis, perlu apa-apa tinggal ngomong sama aku. Terus aku sekian. Aku mah begitu aja. Aku jadi pusing ribet loh. Baru kali ini kan aku punya istri bisa cari duit. Nah, ini banyak terjadi nih di luar sana gitu. Karena banyak perempuan yang banyak duit, yang suaminya juga bekerja, jadi masalah ekonomi ini kadang-kadang suaminya juga nggak diam aja gitu. Nah, jadi dengan area keterbukaan itu lebih baik daripada lu nggak ngomong berapa pendapatan lu gitu. Kan kita butuh tahu karena kita merasa suami itu punya kita gitu, walaupun kita nggak bakalan ngambil yang penghasilan. Kalau Pinkan kan prinsipnya gini, uang dia. Harusnya. Kalau prinsip aku sama dia beda nih prinsipnya. Beda. Kalau dia uang Pinkan, uang aku juga. Uang aku, uang Pinkan juga. Tapi kalau prinsip aku, uang aku, uang kamu. Kalau uang kamu, ya uang kamu. Bukan uang aku. Kalau aku gitu. Baik banget. Baik banget gitu. Lu punya istri ya? Iya, makanya aku juga baru kali ini nemu bini begini. Sebenarnya dalam ibarat tadi dalam Islam kan mengajarkan. Kita menafkahi istri, ya kan? Kalau istri cari uang, kita nggak berhak benar. meminta. Adapun dia mau nolong suami, itu ikhlas, silakan. Itu dia. Gitu. Kita nggak boleh nuntut si istri harus kerja. Benar. Harus cari duit walaupun gue kerja. Benar. Boleh. Kalau dia mau mandiri, pengen punya sesuatu yang lebih dari penghasilan suami, dia bekerja silakan. Gitu. Iya benar. Makanya aku begini sama dia, ya udah terserah kamu dah. Iya. Yang tadi dibilang kebanyakan suami nggak bertentangan yang tadi, istri punya duit, suami punya duit, itu kebanyakan yang cekcok itu karena suami nggak jujur. Coba kalau suami jujur, nah istri susah. Istri nggak bakalan ngeganggu gugat, bla 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 bla. Yang penting jujur aja berapa pendapatan. Udah enak tuh. Udah enak. Nah, terus satu lagi nih, kalau masalah anak. Ya, gimana? Mempersatukan antara anak dirimu dengan anak Pinkan. Kalau aku baik-baik aja, alhamdulillah untuk masalah anak. Namanya kan anak-anak kecil-kecil itu aku tahu lah. Iya, ngurusin anak dari kecil aku paham. Anak-anak kayak begini-gini aku tahu gitu. Pinkan sibuk banget nih, nggak mungkin setiap hari ngurusin anak gitu. Nah, antara anakmu dan anak Pinkan ini di satu rumah kah atau di mana kah? Di satu rumah. Di satu rumah. Kita ada bantu dulu. Ada mbak bantu kita. Ya harusnya ya, berarti ada yang membantu. Jadi mereka ini dijalin lah hubungan keluarga ya. Oke, jadi dari mantan istri gimana? Keberatan nggak sih? Untuk
anak sama ikut sama kita. Iya. Emang dari dulu juga dia mah terserah. Oh jadi sekarang semenjak Arya sama Pinkan ada komunikasi? Aku nggak pernah. Oh itu lebih bagus. Sebelum kenal Pinkan aku nggak pernah kontak sama mantan. Karena buat aku gini, mantan selesai ketika aku udah selesai dulu. Jadi kesananya aku nggak mau ngubungin lagi ke aku. Iya. Kalau dia ngubungin ke anak silakan. Oh tapi dia masih tiktokan sama anak. Oke. Ibaratnya gini kasarnya. Lu ketemu anak gue silakan. Iya. Lu yang melahirin. Iya benar. Pun lu ibunya. Iya. Tapi di saat dia mau sekolah, mau apa, udah jangan ganggu. Iya. Ibu silakan ketemu. Aku nggak ngelarang. Oke. Aku dosa dong. Benar. Aku ngelarang. Cuma selama ini aku ngurusin dia dari kecil sampai besar. Udah gede dia durhaka sama mamanya. Iya benar. Kan ajaran aku. Iya benar. Berarti hubungan antara lu dengan mantan udah nggak ada, tapi sama anak ada gitu. Lagi pula dia juga udah nikah. Ya udah aman ya, udah aman. Oke. Berarti anak lu sama anak Pinkan tuh udah ada chemistry ya. Oke, siap. Karena itu yang susah kalau antara duda dan janda. Nah, itu yang susah. Sebenarnya segala sesuatu nggak susah. Kalau kita bisa ngimbangin. Iya, benar. Sebenarnya yang diomongin tadi ya. Harus ada yang ngalah nih kata Pink. Iya, karena memang rumah tangga ya pasti gitu, ada aja bumbu ininya. Berarti gimana nih rasanya punya istri artis? Beda nggak sih dengan istri yang lama dengan istri yang baru? Ada sedikit perbedaan gitu. Yang bikin beda itu pola pikir sih. Pola pikir ya. Kalau mungkin Pinkan kan lebih matang pola pikirnya. Iya. Kita nggak membandingkan si masa lalu ya. Iya. Ada hal yang beda gitu. Hal yang beda itu lebih ke positif ya. Iya. Lebih matang ya. Berarti bukan masalah artis dan gak artis ya. Iya. Tergantung pola pikir. Iya. Berarti artis itu bonus aja ya. Bonus. Oke. Gak bedanya kita dapat suami. Ibaratnya kan ganteng itu bonus. Iya. Kalau nggak ganteng, buat kita nggak nyaman. Iya. Bahagia, kita tersakitin terus kan buat apa kalau bagi perempuan kan gitu. Ganteng itu bonus, yang penting nyaman, sayang, setia. Dia mau kerja keras. Oke. Terus Pinkan telaten banget nggak ngurusin lo? Telaten. Tuh dia selektif banget tuh dari fashion lu, dari kebutuhan lu. Iya, itu dia yang ngajarin. Kalau aku kan orangnya penampilan apa adanya. Oke. Ini. Tapi dia yang pengen harus merubah begini, harus begini gitu. Oke. Kayak aku mah nurut aja lah. Kalau emang pantas buat dia mah gitu. Iya, karena dia pasangan dia tuh harus seperti yang dia inginkan gitu kan. Bisa jadi. Lu harus seganteng ini Arya. Oke. Tapi kemarin gue sempat lihat di FYP kan di TikTok. Ada rekod lu lagi tag kan mau pisah cerai gimana tuh, apa tuh masalahnya gitu? Itu jadi kan awal mulanya kita ini Pinkan itu kan kalau kemana-mana harus pengen ngikut. Iya. Kayak aja tuh begitu kayak perangko begitu. Oh kayak perangko ya. Karena wajar aku tahu dia punya trauma. Bener. Karena ditinggalin. Iya. Itu aku mencoba untuk nenangin dia, ngobatin rasa trauma dia. Pikir kamu jangan khawatir, aku nggak akan macam-macam. Iya. Kalaupun aku pergi jauh kemana-mana ke sepatan atau apa, kamu percaya aja sama aku, saling percaya gitu kan. Nah di situ kejadian itu handphone aku mati, rusak, 3 jam nggak aktif. Dia nggak suka kalau handphonenya mati total, dihubungi, dicek di satu, harus kabar. Disitulah kita berselisih. Awalnya aku nge-lab, itu nggak ribut ya, karena ada video yang dipotong. Aku nggak ribut, nggak ada niat untuk konten ribut. Aku nge-lab mau bikin kejutan sama dia. Nah, akhirnya labnya ributnya di lab di situ. Pengen aku kan terutama close nih, selesai gitu ya. Kalau dia kan ngecaplak aja. Dia pengennya tuh langsung tuh dicium, dimanja-manja gitu. Iya, perempuan banget saya. Kurang cium. Kurang banyak. Jadi cek. Padahal intinya ke situ doang tuh. Iya, perempuan itu aja yang dibutuhkannya say. Jadi aku menghindar supaya nggak terjadi
kebakaran besar. Iya. Disangka dia aku kabur. Iya. Lari-lari, dia tuh teriakan kayak film India. Arya, jangan tinggalin aku Arya. Deh, ke situ-situ. Iya. Sangkanya aku orang pikirnya aku sangat cerai gitu. Kamu cerai, kan Pingkan sendiri ngomong gitu. Aku nggak ngomong. Benar. Ibaratnya aku berantem, kita bertengkar suami istri. Iya. Kalau laki-lakinya itu ada di tempat terus-terusan begini-gini nggak ada yang ngalah, itu akan ibaratnya kayak api membara. Iya. Gitu kan. Benar. Ibaratnya aku nih, Uni lagi duduk bakar sampah. Iya. Mau bensin, nggak ada benar. Bakar tuh. Bakar say. Iya, makanya kan aku menghindari intinya dulu. ke situ cuma salah paham. Oke, berarti istilahnya tuh benar-benar bucin nih. Ya, Sama lu. begitulah kalau bahasa ininya mah. Lu harus bersyukur mendapatkan Pingkan yang benar-benar mencintai lu tuh. Tapi aku juga suka cemburu juga sih sama dia Adam. Iya. Ya, aku juga cemburunya. Banyak yang godain sekarang. Artinya godain itu gini, ya aku waktu pernah dia nge-lab waktu itu kan kayaknya gimana ya. Aku sedikit gimana lah supaya nggak terjadi pikiran aku kemana-mana. Iya benar. Tapi Pingkan sekarang udah mualaf ya? Udah mualaf, alhamdulillah ya. Bisa, perlahan-lahan lah ya. Oke. Siap. Arya, gue sering lu lihat sama Pingkan tuh bahas kutu-kutu tuh apaan sih? Jahat banget ya. Pingkan artis masa ada kutunya. Beda. Karena kutunya sih gini. Waktu itu anak aku Jihan itu kan sempat ada kutu tuh. Iya. Baru-baru. Iya. Nah akhirnya mungkin kan sepak kali ya. Iya. Dari situ tuh. Jadi dia tuh tularan. Oke. Memang nggak banyak. Jadi demen nggak begini aja. Iya. Jadi kayak kebiasaan. Udah kebiasaan ya. Benar. Itu memang nggak ada kayak ngitin telur. Iya. Itu suatu kebiasaan yang asik loh. Enggak sih? Orang dia aja pernah cerita, aku tuh emang seneng kata dia ngituin telur kutu. Iya. Ini baru ada lagi nih ya telur. Dia orang sendiri. Dulu aku sering temen banget nih kalau nyariin telur kutu sama teman-teman. Iya. Baru-baru kali ini aku ada lagi telur kutunya. Iya. Senang begini. Iya. Asal ujung-ujung aku punya penemuan nih sambil ngituin ini. Makanya penonton yang aku bilangin, penemuan kutu kali. Penemuan begini melulu. Tapi yang perempuan enak tuh. Kutunya tuh yang jangan banget tuh. Kalau dulu mah kan maghrib kayak mama nih nyariin kutu berbaris-baris, yang ini pada yang ini nyariin, yang di depan nyariin. Jadi dulu mah begitu. Oke, berarti memang itu kebiasaan ibu-ibu ya. Oke, sip. Arya, kan lu udah berdua nih sama Pingkan, dan menurut gua kalian berdua nih dikenal orang banyak sekarang kan. Gua kalian mau buat apa lagi nih? Karena menurut gua sekarang kan sayang nih momen di saat lu lagi di atas. Apa yang terpikirkan oleh kalian berdua nih sekarang? Yang dipikirkan satu emang kita mau beli rumah. Terutama besar karena anaknya banyak. Iya. Kedua yang usaha yang kita kerjain. Itu aja sih. Itu aja ya. Terus sama bagian anak-anak sekolah mereka gitu. Keliling dunia? Pasti ada rencana mau kayak ibaratnya ke Singapura kapan-kapan ya. Ya bareng aja kita nanti ya Pingkan ya ke Singapura. Habis dari Singapura kita langsung ke Cengkareng. Dari Singapura ke Cengkareng. Langsung ke Cengkareng. Tembus ke Ciledug. Kocak banget nih. Baru ke Cengkareng, ke Bintaro ya tadinya asar gitu aja. Cingkuri. Sempet nyasar tadi mapnya datang. Waduh, wing amat nih biasa ini mobil kan enak loh. Ini kan aku udah lama banget kan gitu kan. Motor. Pengen ngerasain inilah berduaan di motor gitu. Wow. Gila banget pengen ngerasain kebersamaan ya Arya. Oke, ada keinginan nambah momongan lagi nggak sih? Ada.
Ada. Tapi Pinkannya sanggup nggak sih? Sanggup, malah pengen 10. Kurang kata dia. Yang ngomongnya begini. Yang nanti kita hari ini bikin. Kalau udah lahiran bikin lagi. Abis ini kita bikin lagi. Lu bikin kue kali bikin melulu. Dengan umur dia segitu, lu yang kalah atau Pinkan yang kalah? Aduh, kalau soal ini mah ya terang nih. Kita ibaratnya lama menduda, ya. Masuk Iya, lama menduda pastilah itu. Iya. Awal pokoknya kita mah 3 jam sekali. Ndohoy 3 jam sekali. Iya. Peredaran darah lancar. Iya. Nah nih, malas Pinkan yang kali ya. Iya. Bener-bener. Memang lancar ya peredaran darah. Makanya nih, dia si Pinkan itu kalau 3 jam sekali, aku suka merhatiin dia nih di momen 3 jam. Dia kalau belum di Indohoy di waktu itu gelisah. Iya. Ntar mandir, pelengah-pelongo gelisah tuh. Kalau udah Indohoy, tenang tuh dia pikiran. Saya nggak diganggu-gangguin. Ntar dia tiba-tiba nge-lab dia. Player guys, kompak-kompak. Oh udah tenang nih. Iya. Kalau udah 2 jam mau 40 menit, langsung dia tuh udahan tuh labnya. Buka pintu ke kamar ayang gitu. Ini mau 3 jam nih, udah siap-siap. Udah siap. Iya, Indohoy lagi. Bener-bener nih pasangan kayak kita masih muda aja ya. Ya tugas sih. Oke, berarti nggak kalah banget Pinkan ya dari dirimu. Kaki ya kalau segitu 1 kali 3 jam, aduh. Apa nih yang akan lu capai ke depannya nih sama Pinkan? Ya aku cuman menganggapnya kayak udahlah pernikahan ini terakhir. Iya harusnya benar. Terus ada sisi lain, aku pengen jadi sama dia tuh sukses ke depannya. Ya, sampai amin. anak-anak gitu. Amin. Terus kita punya usaha. Ntar di masa tua kita nggak capek, tinggal menikmatin hasil. Gitu. Iya. Berarti maaf nih ya, beribu-ribu maaf. Andai kalau lu nggak memikirkan planning besok nih, lu mau bisnis. Kan kita tahu aja di dunia TikTok ini kan ada lagi yang FYP, ada lagi yang viral kan. Berarti kita harus mempersiapkan hal-halnya dari sekarang ya kan, Say? Iya, betul. Jadi gini ya, kan kalau dunia kayak kita sebagai pekerja entertain. Iya benar. Ya. Nah, walaupun kita di TikTok gitu ya. Karena memang persaingan kan banyak. Benar. Gitu. Harus begini-gini. Ya buat aku jalanin aja ke depan. Yang penting gimana caranya aku hanya berpikir positif, menghibur mereka, supaya mereka nggak pergi dari kita gitu kan. Terus kita juga menghiburnya juga dengan baik. Orang juga bisa nggak bosan lihat kita. Ya ibaratnya insya Allah fans mah nggak bakalan kabur. Pasti, karena lu kocak banget dan ditunggu-tunggu juga. Dan kita juga harus memikirkan strategi gimana follower lu tuh jadi betah nih mantengin lu, benar ya. Makanya live aku dibanding live orang-orang lain itu kalau serendahnya aja kayak 10.000, 10K ya, udah paling rendah. Itu penonton nggak turun tuh kalau ini aja stand di situ. Oke. Karena untuk di TikTok live streaming mendapatkan penonton segitu itu susah banget. Kalau artis aja nggak bisa gitu ya. Kalau nggak yang viral tuh nggak bisa. Itu oke. Kasih deh kesan-kesan untuk podcast gue. Karena kan gue orang daerah nih Arya. Baru-baru merintis juga. Tapi kalau lu kan udah di atas nih sekarang. Gue bukannya pansos Arya. Cuma lebih mencari motivasi dari orang-orang yang udah berhasil nih Arya. Karena di sini kalau dari orang-orang yang udah viral nih banyak masukan, ternyata mereka tidak sombong Arya. Oh iya benar. Sebelum kita kenal, kita merasa mereka tuh sombong. Baru lu viral, lu udah sombong. Ternyata kalau yang aku dapatin nih, orang-orang viral tuh ternyata baik-baik banget, support banget. Lu kasihlah masukan kepada semua orang, termasuk gue, gimana mencapai sukses sebenarnya. Untuk mencapai itu semua kan kita
kerja keras, Iya. juga mau capek, ya kan. Ya resikonya kan kalau kita terkenal nggak terkenal itu mah urusan nanti. Iya. Kita berusaha. Nah, ketika nanti kita udah capai, Iya. kita udah terkenal, dikenal Iya. orang, kita ada di atas, kita jangan sampai lupa dengan yang di bawah, Oke. gitu. Tanpa penonton, tanpa Iya. netizen, aku Iya. bukan siapa-siapa. Benar. Dan Uni juga kan udah sebagian ini anugerah juga buat aku, undang Uni di sini. Yang teranugerah ayo. Aku juga. Jadi istilahnya tuh lu harus kasih masukan nih ke gue. Jadi gimana kita tuh bisa menyenangkan penonton kita dengan motif. Kalau aku kan lebih ke independent woman ya sayang. Karena memotivasi seorang wanita atau semua wanita yang merasa dirinya tuh nggak bisa bangkit, kita tuh harus selalu semangat dan harus berjuang jangan menyerah. Nah itu aku lebih ke sana sih gitu, Arya. Oke, jadi gini untuk para pejuang ya contohnya kayak untuk wanita-wanita. Iya, itu khusus untuk wanita-wanita aja gitu. Intinya satu, sebagai wanita itu kita jangan sampai kalah dengan laki-laki. Terutama kita sebagai wanita itu harus mandiri. Benar. Itu harus. Di zaman sekarang ya. Tapi mandiri itu laki-laki pergi say. Pergi. Gimana? Ibaratnya gini, kita walau bedanya perempuan mandiri sama yang nggak mandiri, ada perbedaan nih. Apa tuh? Kalau kita sebagai aku contohnya nih, sebagai contoh aku wanita gitu ya. Tapi aku mandiri. Ketika aku kenal laki-laki ya, dia nyakitin aku, silakan. Sakitnya nggak berlebihan. Benar. Gue punya uang, gue mandiri, ya kan. Lu mau pergi dari gue silakan, kan gitu. Yang bikin sakit hati banget ditinggalin laki-laki karena si wanita itu nggak mandiri. Benar. Terlalu ngandelin laki-laki. Yes. Itu yang bikin sakit. Mantap. Oke. Itu motivasi banget ya bagi kita perempuan nih. Harus ya. Apapun kita harus sebagai perempuan andaikan nih harus mandiri. Iya. Ini coach dari Aryani bagus banget. Ya. Benar. Kalau kita ditinggalkan laki-laki, kalau kita mandiri sakitnya tuh nggak terlalu besar. Ya ibaratnya gue banyak duit, gue ada duit tinggal shopping. Yes. Gua jalan-jalan. Iya. Coba kalau disakitin sama laki-laki, kita nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa. Bener. Ngapain? Galau. Akhirnya jadi ujung-ujungnya jadi nggak wanita nggak bener. Iya. Itu bagus. Iya, benar. Efeknya. Oke, Arya. Terima kasih. Mudah-mudahan Arya sama Pinkan menjadi pasangan yang langgeng, yang tetap kocak nih, yang bikin pemirsa di luar sana tuh terhibur. Jadi istilahnya tuh, aku mengharapkan di sini nih kita semua tuh benar-benar mengharapkan Arya dan Pinkan tuh selamanya seperti itu. Terima kasih Arya. Jadi doa tanpa usaha dan perbuatan adalah sia-sia. Jadilah diri yang bijak, jangan khawatir. Dengan semua yang kita upayakan pasti akan berubah manis. Dengan usaha yang kuat dan juga doa yang kuat. Terima kasih banyak Arya.